Siapa yang tidak resah dengan ulah para begal sepeda motor? Polisi saja dibuat geram. Apalagi dalam beraksi, kawanan begal seringkali melukai bahkan membunuh korbannya. Setelah diintai dan diselidiki, polisi akhirnya meringkus komplotan begal pimpinan Adisti Pratama alias Adis yang juga mantan seorang foto model. Tak tanggung-tanggung, dari hasil penyelidikan polisi, komplotan Adis yang beranggotakan 6 orang paling tidak sudah beraksi di 28 lokasi. Agustus, September, Oktober ya, yang memang ada beberapa LP yang masuk. Mereka ini sudah melakukan di 28 TKP. Ya, termasuk yang di luar kota Sukabumi. Foto model tak laku, pramusaji habis kontrak. Adisti Pratama alias Adis pun berubah menjadi begal, bahkan pimpinan begal sepeda motor. Model juga ya? Jadi bintang film apa, Adis? Foto model majalah. Majalah apa? Majalah apa? Majalah di Jakarta, majalah fashion. Berapa lama jadi? Udah hampir 3 tahun. Awalnya Adis mungkin kepepet. Utamanya buat faktor ekonomi aja. Faktor ekonomi buat makan sehari-hari keluarga sama bayar kontrakan. Buat makan sehari-hari? Iya, sama bayar kontrakan. Emang orang tua kemana? Ada sih ibu doang. Ibu sama adek. Bapak? Nggak tahu kemana. Tapi setelah meraup rupiah dari hasil kejahatannya, ia pun menjadi glamor. Adis ini merupakan otak dari perencanaan ya. Otak dari perencanaan dari beberapa TKP kasus begal yang ada di wilayah hukum Kota Sukabumi. Untuk mereka sendiri itu memulai awal aksi mereka itu dimulai 2015 bulan November. Yang kita ketahui si Adis ini mempunyai kecenderungan hedonis, sama yang bersangkutan juga itu gaya hidupnya glamor. Kepada tim Cakrawala Kriminal, Adis mengaku sebelum beraksi mereka terlebih dahulu meminum minuman keras. Kemudian berbekal senjata tajam, mereka pun beraksi. Gak ada rasa takut ya? Nggak ada. Sebelum melakukan begal, Adis ngapain? Minum? Mungkin alkohol, minuman beralkohol. Itu dapat senjata dari mana, Adis? Banyak banget. Beli Di? daerah Cisaat. Ada toko senjata tajam di situ. Nah, itu dapat uang dari mana beli itu? Pertama waktu itu masih pakai golok aja. Golok yang ada. Setelah dapat motor lalu kita beli barang-barang senjata tajam berupa belati. Mereka juga mempelajari terlebih dahulu lokasi untuk melaksanakan rencana jahat mereka agar aman dari petugas keamanan. Paling kalau lagi di jalan lihat orang jalan sendiri diikutin ke daerah, kalau daerah sepi langsung ditempel, dipepet. Kalau masih daerah ramai nggak dilepas. Jam berapa Adis biasanya mulai aksi? Dari jam 9 sampai jam 3. Meski telah memperhitungkan secara matang, namun sepak terjang mereka akhirnya terlacak polisi. Sepeda motor hasil kejahatan biasanya dijual langsung ke seorang penadah dengan harga bervariasi. Dijual ke? Masih daerah Sukabumi, ke saudara, ke teman sih intinya. Kan surat-suratnya nggak ada. Ya nggak ada, jadi dijual bodong aja. Harganya 2 juta kalau metik, kalau motor gede sampai 3.800.000 sampai 6 juta. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan senjata soft gun. Itu berupa 1 bilah senjata tajam jenis pisau belati, ya. Terus 1 bilah senjata tajam jenis golok, 1 bilah senjata tajam jenis pisau, dan 2 bilah pisau lipat. Terus kita juga mengamankan dari salah satu anggota Adis yang bernama Ayep alias Yepi, itu berupa 1 pucuk senjata jenis airsoft gun, ya. Berikut juga dengan
tempat selongsong peluru. Komplotan begal pimpinan Adis memang sadis. Setiap korban yang melawan tak akan luput dari bacokan atau sabetan senjata tajam. Lukman Hakim, salah satu korban komplotan Adis, akhirnya tewas akibat tikaman senjata tajam. Peristiwa berawal ketika Lukman Hakim, pemuda berusia 23 tahun, pulang dari tempat ia bekerja sekitar pukul 12 tengah malam. Dengan sepeda motornya, Lukman melaju menuju Cicurug. Tiba-tiba Lukman dipepet dua pengendara motor lain di Jalan Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Sukabumi. Para begal beraksi melumpuhkan Lukman. Lukman pun melawan. Tetapi sebuah tikaman belati yang merobek pahanya memaksa Lukman menghentikan perlawanan. Ditusuk pakai pisau lipat pahanya. Kenapa ditusuk? Mereka berusaha mencoba melawan. Sepeda motor Lukman pun melayang dibawa kabur Adis dan komplotannya. Tertatih berjalan dengan darah bercucuran, Lukman mencari pertolongan terdekat. Seorang petugas keamanan yang melintas dan melihatnya menolongnya. Namun takdir berkata lain. Lukman akhirnya tewas di instalasi gawat darurat RSUD Sekarwangi Cibadak, Sukabumi. Lukman hanyalah buruh di sebuah pabrik. Ia tentu tak terima sepeda motor yang menjadi alat transportasinya akan dirampas. Namun keganasan Adis dan komplotannya tidak hanya merampas sepeda motor, tapi juga nyawanya. Ada informasinya gimana Pak Opus? Terus polisi datang kira-kira jam 3. Jam 3 malam ya. Saya nggak tahu kejadiannya tuh. Oh, gitu. Ketika polisi, karena anak bapak udah dari rumah sakit. Waktu itu sudah meninggal ya Mas Pak? Benar. Disinilah Lukman Hakim menjadi korban keganasan komplotan Adis sang begal. Meski sempat menyelamatkan diri, namun nyawa Lukman tak tertolong. Tetap di Cakrawala Kriminal. Mulai dari sini nih.